Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten Warga Giyanti, Dusun 1, Dusun 2, karena ini programnya barengan. Jadi saya menyapa warga Dusun 1, Dusun Giyanti 1 dan Dusun Giyanti 2. Karena ini modelnya ngobrol, jadi kalau saya nanti ada tunjuk memang yang kepasa kalau lagi ngobrol sama Bapak, Ibu, dan Mas Mbak sekalian atau barangkali adik-adik juga ikutan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arya Farisi dari jurusan Teknologi Industri Pertanian angkatan 2017. Jadi kalau mlebet teng UGM niku tahun 2017. Terus saya asalnya dari Boyolali. Nah, saya sebagai mahasiswa UGM yang KKN di Desa Giyanti mau izin untuk ngajak ngobrol warga sekalian tentang pengemasan. Jadi ini udah ketinggalan banyak produk-produk yang ini beda-beda jenis kemasannya. Istilahnya bungkusnya benten-benten. Nah, kalau mulai ngobrol saking pengemasan ya Mbak. Nah, pengemasan adalah dari kemasannya sendiri. Kemasan adalah suatu wadah atau pembungkus yang digunakan untuk membungkus produk. Tujuannya untuk supaya melindungi produk, menjaga mutunya, terus menjaga produk dari kontaminan itu kayak ancaman-ancaman dari asap, polusi dan sebagainya. Terus yang terakhir jadi daya tarik produk sendiri. Misal ini kemasannya kelihatan bagus, nah ini kan bisa menambah kemungkinan konsumen untuk membelinya gitu. Jadi biar konsumennya tertarik buat beli ya kemasannya dibagusin. Terus fungsi kemasannya sendiri bisa jadi beberapa hal nih. Yang pertama sudah dijelaskan dan disebutkan bahwa untuk melindungi produk. Nah, melindungi produk ini bisa dirinci dari kualitasnya. Jadi biar nih sirup dari pabriknya sampai sini rasanya tetap sama. Nah, itu fungsi dari kemasan sendiri. Terus yang kedua, biar memudahkan transportasi atau pengiriman. Nah, semisal nih kaleng ini kan bentuknya pas nih, simetris biasanya kalau disebut. Jadi bentuknya yang sama ini dari semua produk sabun kan sama nih, bentuknya kayak gini. Kebanyakan kaleng kayak gini karena biar mudah ditata di kardus itu kan biar gampang. Jadi biar pas diangkut dari pabrik sampai ke warung itu mudah dan ringkes gitu. Terus yang ketiga, jadi daya tarik konsumen. Nah, tadi udah jelaskan juga bahwa kadang konsumen itu bisa tertarik buat beli produknya karena kemasannya yang lucu-lucu kayak gini. Karena kalau di mahasiswa sendiri sudah masih mempertimbangkan itu, mikir-mikir kalau kok produknya kemasannya kelihatan bagus ya, kelihatan menarik. Istilahnya kalau sekarang layak buat dijadiin foto atau update status mungkin. Kan beda kalau foto sama ini sama foto kan beda. Jadi itu jadi pertimbangan juga. Terus yang terakhir, kemasan itu juga memuat informasi, bisa dari nama, terus ada berat bersih di sini berapa mililiter atau ini berapa gram, terus diproduksi di mana, terus halal nomor button, enten tulisan halal gitu. Nah, ini alif. Dan ada nilai gizi juga di belakang. Jadi semakin lengkap ini tuh biasanya makin dicari dan makin meyakinkan. Nggak ketinggalan biasanya paling yang pertama itu nih kadaluarsa. Ini di sini juga ada di bagian bawah. Ini kadaluarsanya tahun 2022, masih lama. Ini nanti akan saya coba ajak ngobrol warga sekalian tentang masing-masing kemasannya, karena beda jenis kemasan pasti beda karakteristiknya, ciri-cirinya beda. Nah, yang pertama saya mulai dari yang paling dekat. Ini teh. Teh ini bungkusnya dari kertas nih. Nah, kertas ini biasanya digunakan untuk produk-produk atau hasil-hasil yang bentuknya padat dan kering. Jadi kalau misal ini buat ngemas gorengan itu juga saged, cuman fungsinya kan itu juga buat menyerapinya. Tapi kalau ini buat bungkus es krim, nah itu beda lagi. Pasti peruntukannya buat yang kering dan padat. Ini makanya contohnya ini buat teh, dan ini pas banget
pemilihannya teh itu kering biar nggak menyerap air gitu. Kalau teh yang sudah kena air pasti nanti jamuran. Nah, tujuannya kertas ini juga bisa jadi penanda kalau nanti misal tehnya ini bungkusnya basah, berarti kemungkinan di dalamnya bisa menurun kualitas mutunya. Nah, kelebihannya dari kertas ini ringan, ringan ya. Jadi nanti beratnya nggak beda jauh sama yang ada di dalamnya. Beda kalau nanti teh ini dibungkus pakai kaca nih, itu rugi kan, bertalangan, terus banyak hal-hal yang lainnya nggak masuk hitungan lah istilahnya. Jadi kalau misal ibu bapak sekalian misal jualan beras misal, terus kan biasanya dikarungin, kok malah dibungkus pakai kaca kan hitungannya nggak masuk. Terus kelebihan lain tadi sudah saya sebutkan yaitu murah, karena ini bahannya tipis, murah, jadi itu bakal jadi pertimbangan lagi buat pabriknya karena milih kertas buat bungkus produknya ini teh. Terus yang ketiga, ramah lingkungan, karena kertas ini mudah terurai, mudah didaur ulang, jadi kelebihannya ini ramah lingkungan. Terus kekurangannya pasti ada. Yang pertama, mudah rusak. Nah, ini misal saya sobek dikit nih, karena punya saya sendiri. Ini udah mulai bahaya nih kalau misal dikit lagi kebuka, atau saya buka sekalian biar nanti diseduh sama ibu. Nih, kalau nggak sengaja pas dalam proses pengirimannya atau sebagainya, atau ditaruh di swalayan ada anak kecil yang mainnya gitu. Nah, kalau disobek-sobek ini kan otomatis sudah jelek banget. Beda sama ini pun kuat banget ya. Jadi saya bahas sudah. Jadi kenapa kertas ini masuk kelemahannya itu mudah rusak ya, karena murah tadi. Terus selanjutnya ini nggak tahan air, sudah saya sebutkan tadi. Misal nanti ini kecocokan atau nggak sengaja kesiram air, otomatis dalamnya harus segera digunakan, karena kalau nggak malah dalamnya jamuran. Itu pembahasan yang pertama tentang kertas. Terus yang kedua ada plastik. Plastik ini biasanya digunakan untuk kerupuk, terus keripik, terus apa lagi, makaroni. Terus banyak gitu. Tapi plastik ini kelebihannya pertama murah, sama nih. Terus ringan. Terus yang kedua, yang ketiga tadi udah nih. Yang pertama tadi murah, terus ringan, terus yang ketiga fleksibel. Nah, fleksibel ini mudah ditalin gitu. Jadi karena plastik ini ringan bahannya, terus ini murah, jadi bisa ditali kayak gini. Dan ini kedap air sama kedap udara. Jadi ini semisal ditaruh di tukang sayur di bronjong nih kan, pas kemana-mana kan anginnya pasti banter nih kenceng, tapi kok tetap renyah kerupuknya ya, karena ini kedap udara. Sekali ditali ya udah udara nggak masuk. Beda sama kalau nanti kerupuknya ini dibungkus pakai kertas, otomatis anginnya pada masuk, karena ini banyak celah-celah yang nggak bisa ditali sobek kan susah. Makanya pemilihannya pas pakai plastik. Oke, lanjut ke kelemahannya nih. Kelemahan ini yang pertama tidak ramah lingkungan. Sudah kita tahu sendiri bahwa plastik ini jadi sampah yang paling banyak yang ada di muka bumi ini. Karena apa? Karena susah buat dihancurkan oleh alam alias tanah. Misal ini dikubur, ini bakal lama banget. Beda sama kertas. Terus yang kedua ini bisa berbahaya. Kemasan plastik ini berbahaya kalau kena suhu tinggi. Nah, ini biasanya kalau adik-adik beli somai, beli bakso kuah, terus yang panas-panas, empek-empek, yang mengemas buat produknya ini panas, jajanan yang suhunya tinggi, ini bisa berbahaya karena bisa mentransfer bahan-bahan kimia yang berbahaya. Jadi plastik ini bahan kimianya bisa terurai, bisa nyampur jajanannya tadi karena suhunya tinggi. Makanya dulu pernah ada himbauan kalau beli sesuatu yang panas, misal bakso kuah tadi empek, itu baiknya kita bawa wadah sendiri. Yang biasanya kan wadahnya itu dari kaca nih, mangkok, piring, atau Tupperware. Saya sebut merek aja Tupperware dan sejenisnya, ada lain dan sebagainya. Yang penting plastiknya itu enggak
bisa menguraikan bahan kimia. Jadi kalau Tupperware itu ada yang bahannya ini tahan panas tuh, atau produk-produk yang lain, merek lain, yang penting enggak menyalurkan bahan kimia yang berbahaya. Tuh. Terus yang selanjutnya ada ini bahasa Inggrisnya tin plate, tapi kalau bahasa Indonesianya itu logam atau kaleng. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengemas bahan-bahan yang mudah busuk tapi diawetkan gitu. Jadi kayak sarden ini kan kalau kita masak sendiri paling sehari udah basi nih. Kadang semalam aja udah perlu diangetin gitu. Tapi kenapa ini bisa awet? Karena di dalamnya itu ada pengawet pasti. Terus pengawet yang aman gitu. Terus ini biar tahan lama. Karena apa? Ini kelebihannya itu kedap udara sama kedap air. Jadi ini tahan banget sama yang namanya udara sama air, lebih dari ini. Jadi kalau ini kan memang murah gitu sama ini. Nah ini makanya digunakan untuk mengemas sarden pasti, dan ini susu kental manis, terus minuman bersoda sama ini sup buah. Jadi sup buah dalam kaleng, kenapa milihnya ini? Karena lebih awet. Nah terus tadi kelebihan yang lain yaitu kokoh. Makanya ini susah buat penyok, bisa dijatuhkan atau gimana, tapi nggak saya praktekkan. Jadi misal nggak sengaja terjatuh atau gimana masih kuat, beda sama ini. Nggak sengaja terjatuh ya pecah. Tapi yang lebih tipis tuh. Nah kalau ini agak tebal. Jadi kaca ini mudah pecah, sedangkan kalau ini enggak. Apa sarden itu dipilihnya pakainya kaleng. Nah kelebihannya tadi udah nih, tapi kekurangannya pasti ada. Yang pertama mahal. Jadi kenapa ini biasanya buat produk-produk yang agak mahal kayak susu kental manis ya agak mahal nih dibanding sama teh. Jadi karena produknya kemasannya sendiri itu lebih mahal. Lebih mahal daripada yang lainnya karena kemampuannya tadi lebih banyak buat menjaga produknya tetap bermutu, tetap berkualitas, jadi otomatis harganya lebih mahal. Terus kelemahan yang lain yaitu susah buat didaur ulang. Jadi kemasan kaleng ini susah buat didaur ulang karena bentuknya yang kokoh, dilebur juga susah. Jadi kelemahannya ini. Makanya dulu pernah dapat dengar berita-berita ya kayak ngolah-ngolah sampah-sampah dalam rumah tangga itu ya. Ada kayak gini, ada kayak gini, itu biasanya dijadikan bentuk yang lain, ini jadi pot, terus atau jadi mainan anak-anak, mobilan dan sebagainya. Itu maksudnya buat mensiasati produk produk kemasan yang susah didaur ulang kayak ini kaleng. Oke, lanjut tank aluminium foil. Ini tapi ini aluminium foilnya di dalam ya. Jadi aluminium foil ini biasanya digunakan untuk mengemas bahan-bahan yang mudah terkontaminasi seperti ini. Kalau ini makanan sus kering ya. Terus ada juga yang model kayak gini yang dalamnya aluminium foil terus luarnya bisa kertas, bisa plastik, bisa elastis. Itu keripik pisang atau keripik-keripik yang lain, keripik kentang itu kan wadahnya aluminium foil, terus ada juga yang luarnya plastik. Itu kenapa dipilih? Karena pertama elastis, terus bisa menahan panas tuh, keunggulannya itu. Terus selain tahan panas, ini tidak mentransfer bahan kimia. Jadi aluminium foil ini tidak mengurai, bahan-bahannya tidak terurai, jadi aman bagi produk. Dan contoh lainnya ini keju, terus coklat itu kan dalamnya ada aluminium foil ya, terus luarnya baru kardus atau kertas gitu. Nah aluminium foil ini kelemahannya harganya agak mahal, terus ini nggak bisa terurai oleh lingkungan, jadi tidak ramah lingkungan seperti itu. Terus yang ketiga mudah rusak. Jadi kalau kita tahu sendiri di kemasan keju, coklat itu kan aluminium foilnya mudah rusak ya. Tapi memang dari mudah rusak itu bisa mudah untuk digunakan. Nah terus maksudnya ada yang besar nih, kardus. Nih kardus. Ini kardus ini biasanya buat kemasan luar, jadi jarang yang langsung produk terus dalamnya langsung kardus itu jarang. Misal ini buat ngemas kerupuk atau ngemas kayak gini,
yang jumlahnya banyak, atau kayak ini template itu dimasukkan ke kardus. Jadi kardus ini kelebihannya kokoh, terus bahannya juga murah. Makanya sering ya kita tahu sendiri buat kemasan air mineral, terus kayak gini, terus kadang kemasan-kemasan lain kayak sirup atau yang lainnya pasti luarnya pakai kardus karena memang kokoh, bisa buat menahan kerusakan ya. Terus yang selanjutnya harganya juga murah kardus tuh, terus bisa didaur ulang atau ramah lingkungan. Terus tapi kelemahannya kardus tuh nggak tahan air, jadi kalau udah kena air tuh bisa jamuran gitu. Terus kalau kardus ini kelemahannya nggak bisa dilipat. Jadi ya udah bentuknya kayak gitu, lipatannya itu ya udah nggak bisa diapa-apakan lagi karena bentuknya kokoh. Terus yang selanjutnya ada yang namanya elastis, warga sekalian. Ini elastis ini ada contoh lain, nah, susu sama kornet. Jadi ini bukan plastik tapi elastis. Jadi plastik itu kayak gini, elastis itu kayak gini. Nah, kenapa tidak? Elastis ini kelebihannya dibanding plastik itu bisa dicetak keluarnya. Jadi gambarnya bagus banget. Ya, bayangin kalau ini dicetak tuh gampang hilang ya. Atau yang sering kita tahu itu roti-roti yang ada di warung itu kan ada luarnya cetakan tuh. Itu bisa gampang hilang karena bahannya plastik. Bahkan kalau elastis ini kalau dicetak ya udah, ini mau dicuci mau diapakan juga nggak hilang. Ini juga, ini setelah saya coba saya cuci, jadi luarnya ini pernah saya cuci jadi nggak hilang karena dari elastis. Dan ada bahan kertasnya, jadi ini campuran, ini paling komplit. Jadi ada aluminium, ada elastisnya, ada kertasnya. Kalau ini dalamnya ada yang dalamnya aluminium foil terus luarnya elastis. Jadi memang kalau kemasan tuh biasanya bisa dicampur-campur, nggak cuma elastis doang. Nah terus kalau elastis ini mirip sama plastik, fleksibel nih, terus kedap udara sama kedap air, ringan sama murah. Nah tapi kelemahannya itu elastis ini susah buat didaur ulang. Terus bisa menguraikan zat yang berbahaya ke produknya. Jadi kalau kena panas itu bakal bisa mentransfer bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi kita. Makanya kalau yang kayak gini nggak tahan panas dan suruh nggak boleh terkena sinar matahari dan sebagainya. Yang selanjutnya ini gelas atau kaca. Ini gelas atau kaca ini biasanya buat kemasan yang produknya dalamnya itu cair. Jadi memang cocok buat yang seperti ini. Bisa juga nggak cuma sirup bisa juga ini minuman-minuman buat oleh-oleh kayak carica, itu paling sering pakai kayak ini. Atau jamur enoki yang harganya mahal, nah itu biasanya pakai yang gelas kaca. Kenapa kalau pakainya gelas kaca? Karena gelas kaca ini mampu menahan kontaminan yang dari luar seperti gas atau bau nggak sedap atau aroma-aroma yang bisa mempengaruhi dalamnya. Nah kaca ini bisa menahan. Jadi kalau misal ada aroma itu bisa ketahan sama jenisnya kaca ini. Dan juga mikroorganisme. Jadi kalau ini masih rapat terus belum kebuka, sangat tahan sama mikroorganisme. Virus-virus, bakteri itu insya Allah aman. Nah kelebihannya kaca ini pertama kokoh karena bentuknya sangat kuat tadi. Terus yang selanjutnya tadi sudah saya sebutkan, tahan sama mikroorganisme. Terus ini tidak, yang terakhir, kelebihan yang terakhir itu tidak menguraikan zat-zat yang berbahaya. Jadi kalau misalnya ini kena sinar matahari itu yang terpengaruh malah produknya bukan kacanya. Kalau yang ini tadi kalau kena panas kan yang terpengaruhnya plastiknya nggak bisa terurai. Kalau ini kacanya itu nggak terurai, tapi di dalamnya yang malah bisa rusak itu, karena saking kuatnya. Nah kelemahannya yang pertama ya harganya mahal. Jadi makanya tadi buat jamur-jamur yang mahal ya, kayak jamur itu apa ya, jamur Jepang itu, jamur kuping yang awet itu ya, saya belum pernah beli. Jadi karena dalamnya ini mahal, maka kemasannya otomatis juga dipilihkan yang terbaik gitu. Makanya pakai kaca, dan biasanya pakai yang jenisnya cair. Kayak carica tadi kan kadang lebih mahal yang pakai kaca ya daripada yang pakai plastik atau yang cup gitu. Nah terus yang kedua berat.
jelas nih. Ini isinya tinggal sedikit tapi tetap berat. Jadi kelemahannya itu saat diangkut otomatis biaya transportasinya lebih mahal. Jadi perlu perlakuan khusus juga karena kaca ini mudah pecah. Jadi itu juga salah satu kelemahannya, mudah pecah, susah buat ditransportasi dan perlu biaya tambahan. Terus yang terakhir yaitu kemasannya, yaitu kemasan tradisional. Ini saya kebetulan nggak punya, jadi saya tampilkan gambarnya aja, bisa dilihat. Saya tampilkan gambar kemasan ikan pepes, terus tempe daun. Kalau kita sering punya tempe godong nih, yang pakai daun jati, terus juga serabi, dan juga yang pakai gesek kayak wajik, kayak gudeg itu pakai gesek, terus dalamnya ada daun pisangnya. Nah, ini nilai tambahnya itu karena kemasan-kemasan tradisional ini khas dengan produk yang ada di dalamnya. Jadi kalau besek itu dalamnya nggak mungkin stick atau burger kan nggak pakai besek itu. Jadi kalau yang seperti ini kayak khas nilai tradisionalnya itu dapat. Ya, kelebihannya karena ini dari alam, jadi mudah didapat, terjangkau, murah, dan bisa didaur ulang gitu. Dan bahkan ada beberapa jenis kemasan yang bisa menambah cita rasa kayak pepes tadi. Nah, itu bisa menambah cita rasa dari produknya. Kelemahannya karena tradisional, jadi kemasan ini nggak terjamin. Nah, karena nggak terjamin, jadi kualitas produk dalamnya perlu perlakuan khusus lagi. Misal pepes itu mau disimpan biar nggak terjamur atau kontaminasi bau-bau yang kurang sedap, bisa dimasukkan ke dalam wadah makan lagi gitu. Jadi saat diberikan kepada orang lain perlu perlakuan khusus lagi. Jadi perlu biaya tambahan untuk menjaga kemasannya tadi. Jadi istilahnya nggak praktis lah gitu. Jadi itu aja jenis kemasannya, insya Allah sudah lengkap dari berbagai jenis kemasan. Itu aja, barangkali nanti ada yang bisa ditanyakan, bisa dilanjut di grup masing-masing. Itu kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.